Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Khiladi 786. Film yang dirilis tahun 2012 ini disutradarai oleh Asis R. Mohan dan dibintangi oleh Akshay Kumar, Mithun Chakraborty, Himesh Reshammiya, dan Asin. Khiladi 786 berkisah tentang seorang pemuda desa yang menyamar menjadi polisi gadungan. Seiring berjalannya waktu, penyamaran itu terbongkar. Bagaimanakah nasib pemuda yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Campak adalah seorang mak comblang sekaligus peramal jodoh. Ia memiliki anak laki-laki yang bernama Mansukh. Mansukh ingin menikah dengan pujaan hatinya yang bernama Puja. Sayangnya orang tua Puja hanya mau menikahkan putri mereka berdasarkan ramalan jodoh dan bukan berdasarkan cinta. Agar anaknya Mansukh bisa menikah dengan Puja, Campak membohongi ayah Puja. Ia mengatakan bahwa menurut ramalan, perjodohan antara Puja dan Mansukh akan menjadikan kedua pasangan itu keluarga yang bahagia. Ayah Puja percaya pada kebohongan Campak dan ia akhirnya setuju untuk menikahkan putrinya dengan Mansukh. Namun sayang, Mansukh ceroboh. Ketika ditelepon oleh temannya pada hari pernikahan, Mansukh mengatakan bahwa ia bisa menikah dengan Puja setelah ayahnya menyampaikan ramalan palsu. Ucapan Mansukh terdengar keras pada mikrofon dan juga sound system yang masih dalam keadaan menyala. Alhasil, ayah Puja dan tamu undangan menyadari kebohongan itu dan pernikahan tersebut akhirnya dibatalkan. Akibat kecerobohannya itu, Tuan Campak murka kepada anaknya Mansukh. Ia mengusir Mansukh dari rumah. Seorang mafia menyelundupkan emas dengan kedok menjual susu murni. Kedok itu terbaca oleh seorang polisi tangguh, pemberani dan tidak kenal kompromi dalam membasmi kejahatan. Polisi itu bernama Bahatar Singh alias Khiladi 786. Khiladi artinya pemain dan angka 786 merepresentasikan kesucian. Karena Bahatar Singh mengklaim bahwa dirinya adalah seorang polisi suci yang selalu berpihak kepada kebenaran. Bahatar Singh terkenal dengan kecepatan supernya yang menyerupai Flash. Mansukh merasa frustasi. Ia mabuk-mabukan bersama dengan temannya yang bernama Jipan. Jipan tidak ingin temannya terpuruk dan depresi akibat patah hati karena gagal menikah. Jipan kemudian membuang botol minuman Mansukh dan botol itu secara tidak sengaja mengenai sebuah mobil yang sedang melintas. Pemilik mobil itu adalah seorang wanita cantik yang bernama Indu. Indu adalah seorang wanita pemberani, temperamen, dan sedikit psycho. Ia memarahi Mansukh dan Jipan. Ternyata malam itu Indu melarikan diri dari ritual pernikahannya. Ia tidak mau dijodohkan secara paksa oleh abangnya. Indu bahkan mengusir calon mempelai pria yang tergila-gila kepadanya. Setelah itu, Indu berniat menembak mati Mansukh karena merusak mobilnya. Tetapi aksinya dihentikan oleh seorang gangster berkepala pelontos yang bernama Baktawar. Baktawar berniat menyelamatkan Mansukh setelah ia mengetahui jika Mansukh adalah seorang maklar jodoh. Baktawar ingin Mansukh mencari jodoh untuk Indu. Baktawar membawa Mansukh dan Jipan menemui bosnya yang bernama Tatya Tukaram Tendulkar alias TTT dan biasa dipanggil TT. TT adalah bos gangster yang paling disegani di kota Mumbai. Karena calon suami Indu melarikan diri, TT kemudian memaksa Mansukh mencarikan jodoh untuk adiknya Indu. TT memberikan waktu 10 hari. Ia bahkan memberikan uang muka kepada Mansukh. Tetapi jika Mansukh gagal menemukan jodoh Indu, maka TT tidak akan mengampuni nyawa Mansukh dan Jipan. Jipan ketakutan, tetapi Mansukh justru tampak tenang. Ia sudah punya solusi untuk memenuhi keinginan TT. Kebetulan Mansukh mengenal sosok Bahatar Singh. Bahatar pernah menyelamatkan ayah Mansukh dari serangan para gangster.
Mansuk ingin membalas kebaikan Bahatar dengan mencarikannya jodoh. Karena sampai saat ini, sekalipun punya paras menawan, Bahatar masih saja menjomblo. Mansuk dan Jipan kemudian bergegas ke desa kecil yang bernama Tasi di wilayah Punjab. Karena di sanalah Bahatar berdomisili. Setibanya di kediaman Bahatar, Mansuk disambut oleh wanita keturunan Chinese. Ternyata keluarga Bahatar Singh sungguh sangat pluralisme. Ibu Bahatar, seorang wanita bule asal Kanada, paman Bahatar menikah dengan wanita keturunan Chinese, dan nenek Bahatar sendiri berasal dari Afrika. Nenek Bahatar sedikit terguncang jiwanya karena ia masih terbawa emosi akibat cucunya yang bernama Tihatar, saudara kembar Bahatar, menghilang ketika ia masih kecil dan sampai saat ini Tihatar tidak pernah ditemukan. Nenek Bahatar mengira jika Mansuk adalah penculik Tihatar. Amarah sang nenek akhirnya berhasil diredakan oleh ayah Tihatar yang bernama Satar. Setelah mengutarakan niat kedatangannya, Mansuk memberikan foto calon istri Bahatar kepada Tuan Satar. Mansuk berbohong dengan mengatakan bahwa keluarga Indu berprofesi sebagai polisi di kota Mumbai. Setelah melihat foto tersebut, keluarga besar Tuan Satar setuju dengan perjodohan itu, begitu pula dengan Bahatar. Ketika merayakan hari kemerdekaan India, seorang menteri memberikan gerasi kepada beberapa tahanan. Salah satu diantaranya adalah tahanan yang bernama Azad Reddy. Azad terganggu dengan lalat yang selalu mengusik dirinya ketika sang menteri memberikan pidato. Bahkan ketika naik ke atas pentas untuk mendapatkan gerasi dari menteri, Azad memukul lalat yang hinggap di wajah Pak Menteri. Dan tindakannya itu membuat Azad batal diberikan gerasi. Azad Reddy adalah kekasih Indu. Mereka sudah lama pacaran, tetapi belum bisa menikah karena sampai saat ini Azad masih di penjara. Mansuk dan Jipan bertemu dengan Tuan Tete. Ia meminta Tete untuk menyamar menjadi polisi karena keluarga Bahatar tentu akan menolak Indu jika mereka tahu bahwa abang Indu adalah seorang bos mafia. Tete tidak punya pilihan lain. Ia terpaksa mengikuti saran Mansuk agar Indu bisa menikah. Bahatar dan keluarga besarnya datang ke Mumbai untuk melamar Indu. Kehadiran Bahatar tidak disenangi oleh Indu. Indu bahkan melempar Bahatar menggunakan pot bunga. Beruntung Bahatar secepat kilat bisa menangkap pot bunga itu. Menurut Mansuk, Indu teramat sangat menyukai Bahatar. Saking sukanya, Indu bahkan memberikan Bahatar bunga sekalian dengan potnya. Setelah mendengar penjelasan Mansuk, Bahatar semakin jatuh hati kepada Indu. Walaupun eksentrik, penampilan Tete cukup meyakinkan sebagai seorang kepala polisi Mumbai. Ia bahkan meminta anak buahnya untuk menyamar menjadi polisi gadungan. Di saat bersamaan, anak buah Tete yang lainnya kabur dari penjara dan segera bersembunyi di rumah itu. Polisi yang bernama Balerao Kamli datang ke kediaman Tete. Ia mengejar napi yang kabur tadi. Kamli kaget saat melihat Tete memakai seragam polisi. Balerao Kamli kemudian berkata, "Hei Tete, kenapa kau menggunakan seragam polisi? Kau tidak layak memakainya karena kau adalah seorang penjahat." Gunda? Keluarga Bahatar terkejut mendengar ucapan Kamli. Secepat kilat Tete menampik tudingan itu. Menurutnya, Kamli adalah polisi yang iri hati dan dengki kepadanya. Kamli iri melihat Tete menjadi kepala polisi, makanya ia menjelek-jelekkan Tete. Setelah itu, anak buah Tete segera menyekap Kamli dalam sebuah ruangan agar Kamli tidak membongkar rahasia Tete. Indu datang membawa minuman untuk Bahatar. Indu melampiaskan kebenciannya dengan menginjak kaki Bahatar sambil menatap sinis ke arahnya. Bahatar bingung kenapa Indu bersikap demikian. Setelah Indu pergi, Mansuk menjelaskan bahwa Indu sengaja melakukan itu untuk menguji cinta Bahatar. Penjelasan Mansuk membuat Bahatar semakin tertantang untuk menaklukkan ujian cinta Indu. Azad akhirnya keluar dari penjara. Ia disambut oleh kekasihnya Indu. Azad merokok dan ia membuang puntung korek api. Tanpa disadari, korek api itu justru mengenai thinner cat dan menimbulkan sebuah ledakan besar. Akibat ulahnya itu, Azad kembali dijebloskan ke dalam penjara. Indu mengajak Bahatar keluar. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi agar Bahatar ketakutan dan ilfil kepadanya. Tetapi di luar dugaan Bahatar justru terlihat santai.
Karena Bahatar tidak mempan ditakut-takuti dengan mobil berkecepatan tinggi, Indu kemudian mengacungkan pistol ke arahnya. Tetapi secepat kilat Bahatar merampas pistol itu dari Indu. Dengan kecepatan flashnya, seketika Bahatar sudah bertukar posisi dengan Indu. Sekarang giliran Bahatar yang mengemudi. Bahatar dan Indu akan segera menikah dalam waktu dekat. Bahatar menyambut gembira pernikahan itu. Sementara Indu, ia terlihat tidak senang. Bahatar memiliki paman yang bernama Chauhatar. Dan pamannya ini tertarik kepada pembantu Indu yang bernama Mili. Sayangnya, cinta Chauhatar selalu ditolak oleh Mili. Chauhatar patah hati dan ia minum hingga mabuk. Di saat itulah Chauhatar berterus terang kepada Mansuk dan Jipan. Ternyata keluarga Bahatar adalah polisi gadungan. Mereka menyamar menjadi polisi untuk menghentikan penyelundupan emas di desanya. Mansuk terkejut mendengar pengakuan Chauhatar. Azad sudah keluar dari penjara. Ia berjanji untuk ketemu kekasihnya Indu. Malam itu terjadi demo mahasiswa. Saat Azad melintas, ia memungut bendera demonstran yang terjatuh dan berniat mengembalikannya. Tetapi Azad justru ditangkap oleh polisi. Polisi mengira jika Azad adalah provokator aksi demo. Azad untuk yang ketiga kalinya kembali dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan harinya, Indu membawa Bahatar menemui Azad kekasihnya. Indu mengatakan bahwa ia sangat mencintai Azad dan akan menikah dengannya. Indu meminta bantuan Bahatar untuk membebaskan kekasihnya Azad. Bahatar merasa patah hati dan ia melampiaskan kekecewaannya itu dengan meninju dinding penjara. Meskipun kecewa, Bahatar tetap tidak bisa menolak permintaan Indu. Ia berjanji akan mengeluarkan Azad demi cintanya kepada Indu. Bahatar siap melakukan apapun demi kebahagiaan Indu. अब उसको आप बुला रहे या मैं खुद बुला के ले लेकिन Bahatar datang ke penjara. Ia mengaku diutus menteri untuk memindahkan tahanan atas nama Azad. Bahatar membohongi polisi yang menjaga penjara itu. Saat dikeluarkan dari sel tahanan, Azad terkejut melihat Bahatar yang mengenakan seragam polisi. Bahatar segera mengacungkan pistol ke dalam mulut Azad agar ia tidak buka suara sehingga kedok penyamaran Bahatar tidak terbongkar. Bahatar kemudian membawa Azad menemui Indu. Sebelum pergi, Bahatar berterus terang bahwa ia bukan opsir polisi. Bahatar memilih menjadi polisi gadungan agar ia bisa membantu pihak kepolisian menumpas para penjahat yang menyelundupkan emas di desanya. Indu terkejut mendengar pengakuan Bahatar. Indu memang benci opsir polisi. Itu sebabnya ia tidak pernah menyukai Bahatar. Tetapi saat ini perasaan Indu justru berubah. Ia terkesan dengan pengorbanan yang dilakukan Bahatar kepada dirinya. Tidak hanya Bahatar, Azad juga membongkar rahasia keluarga Indu. Menurut Azad, kakak Indu adalah bos mafia, bukan kepala polisi. Pengakuan Azad direspon dengan rasa kaget dari Bahatar. Ternyata kakak Indu rela berbohong hanya untuk mewujudkan perjodohan antara Indu dan Bahatar. Azad sudah tidak sabaran ingin membawa Indu pergi dan segera menikah. Tetapi Indu masih ingin ngobrol dengan Bahatar. Azad yang temperamen mencoba menampar Indu, namun ia terlebih dahulu didorong oleh Bahatar. Indu akhirnya sadar jika jodoh terbaik untuknya bukanlah Azad, melainkan Bahatar. Ia kemudian menggenggam tangan Bahatar dan mengajaknya pulang ke rumah. Sementara Azad, ia justru tersengat listrik ketika mencoba memukul Bahatar dengan sebatang besi. Pernikahan Indu dan Bahatar akan segera dilangsungkan dalam hitungan detik. Mansuk tersenyum bangga karena pada akhirnya ia bisa menyatukan dua hati dalam sebuah pernikahan. Bahatar dan Indu kemudian melakukan ritual mengelilingi api suci. Tetapi ritual itu terhenti saat putaran ke-6. Polisi Kamli yang pernah disekap oleh anak buah Tete berhasil lolos dan ia berniat menguak kebohongan Tete di depan umum. Namun Tete berhasil membungkam polisi Kamli. Ia meminta anak buahnya untuk menyeret polisi Kamli keluar dari acara pernikahan itu. Setelah Kamli, kini seorang polisi lainnya muncul. Polisi itu adalah Inspektur Juknu Singh, polisi dari wilayah Punjab. Juknu ingin agar pernikahan itu dibatalkan karena Bahatar adalah polisi gadungan. Juknu sengaja melakukan itu karena ia iri dengan Bahatar yang selalu mendapatkan pujian dari pihak kepolisian berkat keberhasilannya menangkap para mafia ketimbang Juknu.
Mengetahui kebohongan keluarga Bahatar, Tete murka. Tete juga membongkar kebohongannya. Ia terpaksa mengaku berbohong agar adiknya Indu bisa menikah. Namun di luar dugaan, kebohongan Tete juga dibalas dengan kebohongan dari keluarga Bahatar. Belum sempat Tete melampiaskan amarahnya, mendadak Indu dan pendeta menghilang dari acara itu. Mereka diculik oleh Azad dan komplotannya. Azad membawa kabur Indu, namun ia dihentikan oleh Bahatar dengan kecepatan dan juga kekuatannya. Tidak sulit bagi Bahatar untuk melumpuhkan Azad dan anak buahnya. Bahatar ternyata tidak sendirian. Ia dibantu oleh Tuan Tete. Bahatar akhirnya berhasil mengalahkan Azad dan menyelamatkan Indu. Tidak lama setelah itu, mendadak seorang ofisir polisi muncul di TKP. Polisi itu adalah Tihatar, saudara kembar Bahatar yang dulunya pernah menghilang. Ternyata Tihatar dan Bahatar adalah kembaran dengan wajah yang seiras. Kedatangan Tihatar disambut oleh sang nenek dengan penuh kerinduan. Tihatar kemudian menguak semua kisah masa lalunya. Tihatar diculik saat ia masih kecil. Beruntung, ia diselamatkan oleh keluarga kepolisian dan kini Tihatar berhasil meneruskan profesi ayah angkatnya menjadi seorang polisi sungguhan. Setelah kisah haru Tihatar berlalu, Bahatar kembali melanjutkan acara pernikahannya. Tuan Tete akhirnya mau memaafkan kebohongan keluarga Bahatar dan merestui pernikahan itu setelah ia melihat betapa besar cinta Bahatar kepada Indu. Kebahagiaan tersebut tidak hanya menjadi milik Bahatar, karena Mansukh juga ikut bahagia ketika ayahnya mendadak muncul di sana. Tuan Campak merasa bangga dengan keberhasilan anaknya menyatukan dua hati dengan ramalan pernikahannya. Dan film pun berakhir.